Oke, halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama gue Novia, dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin film Mendadak Dangdut yang dirilis tahun 2006. Dan baru saja, disclaimer dulu, gue nggak dibayar sama siapapun, nggak dipromosi, nggak untuk promosi juga. Ini murni emang gue pengen ngebahas Mendadak Dangdut yang sekarang bisa ditonton di Netflix. Sorry ya, sebelumnya gue disclaimer dulu karena sekarang kan udah banyak tuh konten yang sponsored, buzzer, tapi kayak kita nggak pernah tahu batasannya, atau lebih kepada kita tuh sekarang nggak tahu ini konten sponsor, konten murni kritik, konten dibayar, nggak tahu. Jadi gue pribadi sih mau kasih disclaimer aja gitu. Nah, film Mendadak Dangdut ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo, terus juga dibintangi oleh Titi Kamal yang jagoan banget aktingnya cuy di sini. Terus ada Kinaryosi, dan ini juga menjadi debut Dwi Sasono di layar lebar Indonesia. Terus sinopsis sedikit ya, mungkin teman-teman belum nonton atau mungkin udah nonton tapi udah lama banget karena filmnya juga udah 17 tahun. Kalau misalkan filmnya ini jadi orang udah masuk SMA, mau masuk kuliah malah. Jadi ini bercerita tentang Patrice, vokalis wanita rock alternatif atau mungkin agak R&B ya, tapi ya intinya bukan dangdut seperti judulnya. Terus karirnya mulai menanjak, tapi ini gue ambil contekan dari Wikipedia seperti biasa. Terus dia punya sifat egois, pemarah, dan selalu memandang remeh segala sesuatu. Ini gue setuju banget karena dia tuh ke kakaknya kayak nggak bersyukur banget cuy. Kakaknya tuh baik banget, kakaknya diperankan oleh Kinaryosi, tapi kayak apa-apa dia galak sama kakaknya. Terus juga nggak segan-segan nyuruh-nyuruh. Nyebelin banget emang sih. Kakaknya juga manajer. Terus kakak sekaligus manajer Patrice, Yulia, yang diperankan oleh Kinaryosi, yang seperti dibilang tadi selalu dimarahi, selalu dimaki dan dibentak oleh Patrice. Suatu hari Yulia tuh punya kekasih baru namanya Gary, dan mereka berdua punya kekasih baru namanya Gary. Terus inget banget diperankan oleh Vincent Rompis. Dan ternyata apesnya Gary ini bawa narkoba. Terus kurang lebih Kinaryosi Patrice sama Yulia ini terjebak, dan akhirnya mereka pun dikira sebagai pengedar atau pengguna dari narkoba tersebut gitu. Terus karena mereka nggak mau ditangkep, apalagi kalau narkoba kan ya we know hukuman juga berat banget, jadi mereka akhirnya kabur. Mereka larinya gue inget banget tuh, intens banget adegan larinya, kayak gue pun kayak deg-degan padahal gue juga udah pernah nonton. Dan akhirnya mereka berlari sampai pada sebuah kampung, dan kayak kampungnya di daerah Bojong. Kayak gue mikir, cuy mereka lari di mana nih, jauh banget larinya. Kalau misalkan mereka larinya di Jakarta Pusat gitu atau Jakarta Barat mungkin jauh banget cuy, tiba-tiba udah nyasar aja ke Bojong. Orang dari Margonda ke Bojong aja jauh. Ya udahlah, whatever, namanya juga film lah ya. Terus abis itu ternyata pas di kampung itu ada panggung dangdut keliling yang baru aja ditinggal sama salah satu penyanyinya. Terus ya udah deh, dari situ mereka terutama Yulia ngeliat ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk bikin identitas baru. Apalagi kan Patrice juga jago nyanyi, dan akhirnya Patrice menjadi penyanyi dangdut gitu intinya. Dan kenapa judulnya kayak strong banget? Mendadak Dangdut harusnya dapat Piala Citra karena satu, ini ngomongin perbedaan masyarakat yang tinggal di kota dan desa. Meskipun emang nggak beda-beda banget ya, tapi emang ada beberapa perbedaan antara masyarakat yang emang tinggal di, bukan desa juga sih, bisa dibilang metropolitan, dan mungkin tanda kutip juga di daerah kampung. Kelihatan banget bedanya. Kayak Patrice tuh sebagai perlambangan cewek metropolitan yang individualis dan cenderung galak. Itu nggak bohong sih, masyarakat kota cenderung galak karena ya
apa-apa sunset shot, apa-apa tekanannya keras, hidup di ibu kota macet dan sebagainya macamnya. Sedangkan kayak stereotipnya hidup di kampung walaupun tetap punya stres yang sama, kayak hidup itu tentu tidak gampang di dimanapun, tapi kayak lebih familial, tetangganya juga saling kenal, saling bantu, deket lah, walaupun emang salah satu tokoh, bukan salah satu, maksudnya kelihatan kayak beberapa tokoh tuh lumayan Victor mulu pikirannya, bahkan yang masih kecil pun. Tokoh yang masih kecil yang diperankan oleh Sakurta Ginting tuh si Mamat. Gila, Mamat tiba-tiba susah susu ngomong ke Titi Kamal. Gue juga kalau jadi si Petris kayak hajar tuh si bocah. Canda. Tapi ya ternyata kita dari situ melihat si Mamat ini emang kurang kasih sayang juga dari orang tuanya, karena orang tuanya jadi TKI di luar Indonesia. Pokoknya intinya banyak layer yang bisa kita nikmati dari film ini. Terus kita balik ke cerita utama. Kenapa menurut gue juga ini seru banget dan perlu kalian tonton atau tonton ulang, karena ini kan ngomongin pelarian ya, tapi kita juga melihat karakter development atau perkembangan karakter, terutama dari Petris sebagai protagonisnya. Seperti yang bisa dibilang tadinya kan Petris tuh galak, terus stereotip anak kota banget, tapi setelah dia menjadi biduan di kampung, terus dia menjalani kehidupan di kampung yang tadinya dia masih punya mobil, bahkan bisa bayar kakaknya sebagai manajer, terus ngisi di radio juga, pokoknya penyanyi yang menanjak banget nih di ibu kota. Terus tiba-tiba dia nggak punya apa-apa dan harus memulai kembali di kampung dengan dengan situasi rumah yang mungkin tidak seideal tempat tinggal dia sebelumnya. Bahkan kayaknya dia baru pertama kali dia ngeliat baygon yang lingker itu. Obat nyamuk yang lingker. Ya pokoknya kita bisa melihat tadinya dia sangat menolak perubahan situasi tersebut, tapi lama-lama akhirnya dia bisa beradaptasi. Terus bahkan dia bisa agak spoiler ya, tapi ya udahlah ya, bisa menjadi tanda kutip pahlawan di kampung tersebut. Keren banget sih, jadi biduan utama di kampung tersebut. Terus selain perkembangan karakter tersebut yang membuat gue sangat menikmati nonton Mendadak Dangdut, apalagi di usia yang lebih berumur daripada ketika gue pertama kali menonton, adalah bagaimana dialognya antar para tokoh tuh begitu mengalir dan gak kaku sama sekali cuy. Gue jujur kayak kangen nonton film Indonesia yang benar-benar ngalir ngomongnya dan beneran tanpa ayak, apa adanya aja, kayak kehidupan metropolitan dan kehidupan di kampung. Ngomongnya apa sih blangsak, terus ngomongnya nggak pakai filter, dan itu gue suka banget di film ini. Bener-bener real, bener-bener kita masuk universe Mendadak Dangdut yang tanpa ada sensor, dan gue sangat appreciate itu di film ini. Selain itu gue juga suka banget sama lagu-lagu yang dihasilkan dari Mendadak Dangdut. Bisa dibilang ini sebenarnya film musikal ya, walaupun sebenarnya nggak yang sambil sedih terus tiba-tiba nyanyi kayak film-film Les Miserables yang agak semi operatik atau kayak HSM, enggak. Tapi kayak misalkan si Petris di panggung dia nyanyi gitu. Jadi emang ya nggak gaya operatik, tapi ya intinya di musikal tetap. Dan gue sangat suka lagu itu, masih teringat sampai sekarang, dari Jablay, terus yang Tak Ada Gubuk Derita itu apa lagi judulnya gue lupa, tapi pokoknya intinya asik-asik semua, dan liriknya tuh juga top marko top cuy, sumpah top marko top banget. Kayak gue sangat appreciate Monty Tiwa, kayak Monty Tiwa juga yang bikin liriknya deh selain nulis skenario, karena kan dia juga ide cerita utamanya ya. Jadi kudos to Monty Tiwa kalau emang dia juga yang nulis lagunya. Dan apalagi ya, kok gue jadi gitu, pokoknya banyak banget deh yang menyenangkan dari film ini. Dan mumpung ada di Netflix, segeralah
teman-teman menonton, karena ketika teman-teman menonton selain menghibur seperti yang gue bilang tadi juga banyak layer-layer yang bisa kita nikmati dan telusuri. Kayak ini juga secara nggak langsung mengkritik pihak berwenang terkait narkoba. Agak berat sih, tapi ya nonton aja sendiri. Terus juga ngomongin tentang perbedaan antara kelompok yang hidup di kota dan yang hidup di kampung. Terus juga kita bisa melihat bagaimana TKI di luar negeri masih mendapatkan sebuah ketidakadilan yang mana harusnya ya negara ini bisa melindungi, dan semoga hal serupa tidak terjadi lagi. Terus gue sambil mikir karena gue nggak nyatet nih cuy. Gue kayak sambil ngomong sambil mengingat-ingat kembali. Oh ya, lagunya juga asik-asik banget. Terus menurut gue sih karakter-karakter di sini juga sangat abu-abu. Jadi tidak ada yang benar-benar baik, tidak ada yang benar-benar jahat. Kayak misalkan tokoh Dwi Sasono, si Rizal tuh kelihatannya juga baik, terus artsy, jago, tapi sebenarnya juga agak-agak porno. Tapi ya udah, that's life, that's human. Akan selalu ada kekurangannya di setiap tokoh, dan kayaknya itu yang bisa menjadikan film Mendadak Dangdut ini sebuah masterpiece dari film Indonesia. Dan kayaknya juga layak sih sebenarnya dapat Piala Citra. Tapi emang Festival Film Indonesia 2006 juga banyak kontroversi. Jadi apalah arti piala untuk sebuah mahakarya kayak gini, itu nggak ada apa-apanya cuy. Tapi walaupun kena snub dari Festival Film Indonesia, tapi mereka tetap dapat nomine film terbaik, terus pemeran utama pria terbaik Dwi Sasono, pemeran utama wanita terbaik Titi Kamal, terus juga menang pemeran pendukung wanita terbaik dengan Kina Ryosi, menang penulis skenario asli terbaik Monty Tiwa, nomine penulis skenario asli terbaik Monty Tiwa, terus masuk penata suara terbaik Adityawan Susanto dan Trisno, terus juga tata musik terbaik penerimanya Andi Rianto. Dan mereka juga dapat beberapa nomine lainnya yang emang menurut gue sangat layak sih. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum nonton, segeralah tonton. Dan mungkin yang udah nonton atau belum nonton, boleh banget komen di sini, berikan pendapat Anda, pemikiran Anda, atau mungkin mau kritik video ini. Nggak ngomongin filmnya, silahkan banget. Thank you banget yang udah nonton sampai titik ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!